li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Maryam. Sampai kita pada terakhir ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqirah fa hab li min ladunka waliyya." Dan sesungguhnya aku ini khawatir kerabat-kerabatku sepeninggalku, sedangkan istriku ini adalah seorang yang mandul, maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu ya Allah waliyya, yaitu seorang wali, seorang kekasih. Tapi wali di sini bisa berarti adalah seorang pemimpin, orang atau teman akrab, atau juga wali di sini adalah orang yang melindungi atau orang yang dicintai, termasuk wali yang dimaksud dalam ayat kelima ini adalah seorang anak laki-laki. Di mana al-mawali ini jamak dari maula, pelindung-pelindung dari kaum laki, dari kerabat laki-laki, yang dikatakan bahwa yang dimaksud mawali di sini adalah kerabat dari golongan laki-laki. Hum asobatul rijal, yaitu kaum asobat dari kelompok laki-laki. Siapa mereka? Karena apa? Di sini orang yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak laki-laki, maka memberikan kesempatan bagi asobah yang lainnya seperti saudara kandung, ya, atau mungkin mama, atau mungkin anaknya mama, ya, apalagi orang yang tidak punya anak, mengadopsi anak, ya kan? Maka tidak bisa. Orang sekarang enggak, anak adopsi sudah di atas namakan dengan dalih sudah di atas namakan saya, maka tidak bisa memberi gabungan. Padahal maksimalnya berapa? 1/3. 2/3-nya untuk siapa? Untuk ahli waris yang berhak. Bisa saudara kandungnya atau saudari kandungnya atau mungkin yang lainnya. Jadi atau aman. Jadi mawali di sini adalah kelompok kerabat laki-laki dari asobah. Asobah ini ada di nafsi, ada yang di ghairi dan ma'al-ghairi. Nah, di sini yang paling kuat asobah adalah anak laki-laki. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria ini khawatir kalau nggak punya anak laki-laki nanti harta warisannya direbut atau dibagi kepada kerabat laki-lakinya, saudaranya atau pamannya, paman-pamannya kalau pamannya sudah tidak ada. Padahal Nabi itu tidak mewariskan harta. Nabi ini hanya mewariskan ilmu. Ya. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarithu dinaran wa la dirham. Kami para nabi, kata Nabi, itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Walakin warathul ilma. Nah, para nabi ini mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafid. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi ini, maka dia sudah mengambil bagian yang sempurna, bagian yang sudah sangat mencukupi, melebihi daripada harta. Nah, nabi ini tidak bagi-bagi warisan. Ma tarakna sadaqah. Yang kami tinggalkan adalah menjadi sedekah. Kalau ada. Makanya sepeninggal Nabi, ya kan? Apa harta peninggalan ini? Untuk apa? Untuk sedekah. Jadi meskipun Nabi Daud ini seorang raja kaya, kemudian bahwa di surah Al-Anbiya itu dikatakan bahwa waritha Daud wa warisa Sulaiman Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud, karena Sulaiman ini anak laki-lakinya Daud alaihi wassalam. Tapi yang dimaksud mewarisi di sana mewarisi an-nubuwah, yaitu
kenabian. Ya. Bukan mewarisi harta. Karena anaknya Nabi Daud ini nggak cuma Nabi Sulaiman saja, banyak. Berapa istrinya Nabi Daud? 99. Mau nambah satu kan? Ya, dalam kisah Nabi Daud itu. Ya. Ada seorang yang melapor kepada Nabi Daud, ya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wal na'jah wahidah. Sesungguhnya saudaraku ini punya 99 kambing domba, kan? Dan saya ini cuma punya 1 ekor. Ya. Maksudnya ini saudaranya punya 99 itu minta, kamu punya satu ekor aja, tolong kasih ke saya titipkan ke saya. Qala laqad dhalamta bi su'alina ajatika ila ni'aji, kata Nabi Daud, zalim kalau ini sudah menzalimi kamu. Ya, ternyata Allah sudah menegur beliau yang sudah mempunyai istri 99 mau nambah 1. Yang dalam kisah itu disebutkan melihat wanita yang ternyata sudah punya suami. Nah, seperti itu, dan suaminya ini adalah salah satu tentaranya Nabi Daud dan pergi untuk berjihad. Nah, seperti itu ditegur oleh Allah. Maka Nabi Daud pun bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, sujud dan tidak mau angkat kepalanya sampai Allah menerima taubatnya. Nah, jadi adalah mewarisi kenabian, bukan mewarisi harta, ya bukan. Tapi kalau kita orang biasa, umat Nabi ini harus, bahkan kita ini harus mewariskan harta ini kepada anak kita. Artinya apa? Kita level kita, makom kita, bahasanya makom kita enggak seperti itu. Bahkan saat bin Abi Waqqas pernah ingin mewakafkan, mensedekahkan peninggalannya, ya, harta peninggalannya itu 2/3 untuk kaum muslimin. Tapi dilarang oleh Nabi. Saat bin Waqqas kan termasuk al-asyra al-mubasysyirin bil jannah. Salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Tidak 2/3. Apa kata Nabi? As-sulusani katsir. 2/3 itu terlalu banyak. Kamu masih punya hak apa? Pewaris siapa? Saya punya anak perempuan 1. Berapa jatahnya? Setengah, ya kan? Perempuan 1, nggak punya saudara, artinya nggak punya anak laki-laki. Kemudian kalau begitu saya ingin setengah ya Rasul. Jadi kalau dari setengah ini untuk kaum muslimin, setengahnya untuk perempuannya, anak perempuannya. Lalu mungkin ada ahli waris yang lain, mungkin ada istri. Kalau istri dapat apa? Wa nisfu katsir, kata Nabi, setengah pun juga separuh ini banyak. Ya, maka ini menunjukkan bahwa wasiat ini jangan banyak-banyak, sepertiga itu. Ya. Jadi itulah level kita seperti itu. Masih ada hak-hak anak-anak kita, ahli waris. Ya mas kalian bermanfaat. Jadi kekhawatiran Nabi Zakaria alaihissalam ini bukan berarti khawatir kalau hartanya ini diambil alih oleh kerabatnya laki-laki, bukan. Karena Nabi Zakaria ya bukan orang yang kaya, beliau kan seorang tukang kayu. Dan Zakaria Najjar, Nabi Zakaria ini adalah seorang tukang kayu. Dan tukang kayu artinya biasa. Bukan tukang kayu yang punya mebel atau umpamanya orang kaya. Ini bukan seperti itu. Ya khawatirnya itu saya usia segini ternyata belum dikasih anak. Dan Nabi yang termasuk yang tertua yang belum dikasih anak, Nabi Ibrahim mendapatkan siapa? Nabi Ismail itu usianya sekitar 86 tahun. Ini Nabi Zakaria udah 90-an tahun baru dikasih Nabi Yahya. Jadi ini usianya lebih tua dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Sehingga kekhawatiran ini berlebih. Saya khawatir dan tidak ada wali, artinya seorang anak laki-laki kuat. Anak laki-laki ini dalam mungkin waris ini sangat kuat sekali. Maka fahabli min ladunka waliya, berikanlah kepadaku dari sisimu ya Allah seorang wali. Itu maksudnya adalah anak laki-laki. Sedangkan istri beliau ini akhirah, ya, seorang yang mandul dan juga sudah tua. Dan kita tahu orang sudah tua ini, maaf, gairah seksualnya kan tidak seperti ketika masih muda. Bahasnya udah gak germ lagi, dan udah tua, udah mandul dulu. Ya, maka kan secara logis ini itu nggak masuk akal, nggak masuk di akal. Ya, ibaratnya sudah spermanya mungkin sudah tak berkualitas lagi, udah menopause, ya kan? Nggak mungkin. Tapi bagi Allah itu sangat mungkin sekali. Yarithuni, yaitu yang mana anak laki-laki itu bisa mewarisiku, maksudnya mewarisi kenabianku. Wa yarithu min ali Yaqub, dan bisa mewarisi dari keluarga Yaqub. Wa ja'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah ia anakku itu wahai Tuhanku ya Allah radiya, seorang anak yang diridhoi. Ya masalah rahimahullah, kalau kita perhatikan ya, siapakah di sini Yakub? Ya, itu ini jelas yang mewarisi aku sebagai ayahnya, yaitu Zakaria. Wa yarithu, dan mewarisi anak itu nanti min ali Yakub, dari keluarganya Yakub. Siapa yang Yakub yang di sini yang dimaksud oleh Nabi Zakaria? Mayoritas atau jumhur ulama tafsir mengatakan atau berpendapat bahwa yang dimaksud Yakub yang disebutkan dalam ayat ini adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, yaitu Nabi Yakub, atau di sini adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena nama lain dari Nabi Yakub ini adalah Israel, yaitu Israel, ya, seorang pilihan Allah, kekasihnya Allah, ya, Israel. Yang nama Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, kemudian ada yang lain mengatakan Ali Yakub. Yakub di sini adalah Yakub bin Matan. Yakub bin Matan ini adalah saudaranya Imran bin Matan. Imran ini adalah suami dari Hannah. Hannah ini adalah Imran, dan Hannah ini orang tuanya siapa? Maryam. Maryam binti Imran. Ayahnya Maryam namanya Imran. Kemudian Imran ini menikah dengan Hannah. Dan Hannah ini adalah saudaranya Asya, istri dari Nabi Zakaria. Sehingga Yakub di sini bin Matan adalah saudaranya Imran. Jadi Imran ini adalah ipar, ketemu ipar dengan Nabi Zakaria. Nah, nanti Asya dan istrinya Nabi Zakaria itu akan punya anak namanya Yahya. Sehingga Maryam dengan Nabi Yahya itu sepupu, karena ibunya bersaudara, yaitu Hannah dan Asya. Cuman pendapat yang paling kuat sesuai dengan pendapat jumhur, yaitu Yakub di sini adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Karena khawatirnya ini Nabi Zakaria ini terputus, ayahnya Nabi dari Bani Israel ini terputus, khawatirnya seperti itu. Ya. Tapi bukan memang ada pendapat yang mengatakan, kata Imam Qatairi, ya Imam Qatairi dan Imam Al-Kalbi itu Yakub bin Matan itu adalah yang dimaksud bukan Yakub bin Ishaq, tapi Yakub bin Matan, itu saudaranya Imran bin Matan. Tapi kalau melihat seperti ini, ya kalau kita lihat peta dari keturunan, sepupu, artinya ipar ketemu ipar. Padahal yang namanya ipar itu tidak saling
selisih ya. Jadi ini makanya pendapat ya jauh. Tapi maksud Yakub adalah Yakub bin Ishak. Ini pendapat yang paling kuat sesuai pendapatnya jumhur ulama. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ia wahai Tuhanku radiyya, yaitu orang yang diridhoi. Jadi maksud radiyya ini adalah mardiyya, orang yang diridhoi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay mardiyan fi akhlaqihi wa af'alihi, yaitu orang yang diridhoi dalam akhlak dan perbuatannya. Ada juga yang mengatakan radiyan bi qada'ika wa qadarika, orang yang ridho dengan keputusannya Allah, qada dan qadarnya. Juga ada yang mengatakan rajulan shalihan tardo'an, seorang anak lelaki yang saleh yang ridho, ya, orang-orang pada ridho, yaitu Nabi Zakaria ridho puas dengannya. Dan juga pendapat lain mengatakan Nabi yang karena ja'alta aba'ahu anbiya, yaitu seorang nabi sebagaimana engkau ya Allah jadikan ayah-ayah sebelumnya itu adalah juga para nabi. Jadi seorang nabi yang ingin keturunannya seorang nabi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu seraya pada ayat setelahnya, yaitu Allah berfirman, ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, datangnya seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang belum pernah kami jadikan nama itu sebelumnya. Jadi belum ada orang namanya Yahya. Zaman sekarang tuh nama Yahya mungkin masih jarang. Yahya itu jarang dipakai. Padahal nama Yahya ini langsung Allah yang kasih. Jadi nanti ada kelebihan Nabi Yahya itu adalah namanya langsung datang dari rekomendasi dari Allah. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Menurut mayoritas mufassirin, ya, jumhur mufassirin mengatakan panggilan ini datangnya dari Allah langsung. Ya, suara ini panggilan datang dari Allah. Ada yang mengatakan min jihatil malaikah, melalui perantara malaikat. Jadi seorang nabi bisa dia bermimpi, mimpinya nabi itu adalah wahyu. Ya. Karena nabi itu mimpinya pasti sebuah wahyu. Artinya seorang nabi dijaga daripada mimpi-mimpi yang buruk, tidak seperti kita. Karena mimpinya nabi, ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Bahkan yang masih kecil pun mimpinya ini wahyu, seperti mimpinya Nabi Yusuf ketika masih kecil kan. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan ini aku melihat mereka ini bersujud kepada. Apa kata Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku sayang, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara, kepada abang-abangmu. Fayakidu laka kaida. Karena apa, kalau kau ceritakan mereka tahu ini, mereka akan buat makar, punya rencana jahat. Ya. Jadi
Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sebenarnya setan ini bagi manusia ini sebagai musuh yang nyata. Ya, mimpi Nabi ini adalah Allah, dan nanti akan terbukti oleh Allah ya ketika Nabi Yusuf menjadi seorang bendaharawan Mesir ya. Kemudian datang keluarganya dari negeri Kanaan, ya, dari bumi Palestina, negeri Kanaan. Itu pertama datang itu 63 orang, termasuk Nabi Yakub yang ayah andanya, dan juga saudara-saudaranya, dan juga tentunya ya, keponakan-keponakan. Itu pertama kali di sini orang-orang apa namanya Bani Israel datang ke mana, ke Mesir seperti itu. Kemudian mereka beranak pinak terus sampai akhirnya pada zaman Nabi Musa ini jumlahnya sudah ratusan ribu. Ya, seperti itu, mereka beranak pinak, dan Nabi Yusuf pertama masih 63 orang Bani Israel yang tinggal di Mesir. Mereka itu imigran seperti itu. Baik. Sebagaimana di surat Al-Imran dikatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu juga firman Allah, nadatul malaikat. Itu yang memberi informasi ini adalah malaikat. Siapa malaikat di sini? Jibril memberitahu kepada Nabi Zakaria bahwasanya Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan datangnya seorang anak laki-laki yang tidak mendapatkan. Ai fastajaba lahu du'a, yaitu Allah mengijabahi baginya Zakaria doanya. Faqala ya Zakaria, wahai Zakaria, sampai seterusnya. Yahya, kata Imam Az-Zajjaj, dikatakan summiya Yahya, dinamakan Yahya li'annahu hayyun bil ilmi wal hikmah allati utitaha. Karena Nabi Yahya ini akan hidup dengan ilmu dan hikmah. Yahya ini dari kata artinya hidup, ya kan? Yahya. Makanya nama Yahya itu nama, kalau untuk fiil kata kerja itu pakai alif. Alif yang panjang, tapi kalau untuk nama Yahya itu pakai alif yang bengkok, alif qasir, alif maksud. Itu beda untuk nama Yahya dan untuk kata kerja. Kalau kata kerja itu biasanya tulisan alif Yahya. Nah, kalau Yahya pakai alif yang seperti ini, ya, seperti ya tapi nggak ada titiknya. Namanya alif surah untuk nama orang. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami belum pernah menjadikan nama itu sebelumnya. Menurut mayoritas ulama tafsir, maknanya adalah lam nusammi ahadan qablahu Yahya. Kami belum pernah memberi nama itu Yahya sebelum, belum pernah ada orang namanya Yahya. Qala Mujahid wa jamaah, kata Imam Mujahid dan jamaah mufassir yang lainnya, makna lam naj'al lahu min qablu samiyya annahu lam yaj'al lahu mathalan wala nadhira, yaitu belum ada yang semisal dengannya. Ya, karena nama Yahya Samiyya, nama itu minal musama was-sumu. Nama itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita ini disuruh memperbaiki nama. Nama itu harus nama yang baik. Karena ismun diambil dari kata sumu. Sumu itu artinya tinggi. Sumu itu adalah ketinggian. As-sama itu adalah apa? Langit. Dan tempatnya itu tinggi. Di atas kita, di atas bumi. Ya. Sehingga ismun itu dari kata ketinggian. Jadi makanya di sini nama itu adalah menunjukkan identitas seseorang itu, ketinggian orang itu. Makanya perbaiki nama kita. Hasinu asma'akum, perbaiki nama-nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa ismi abaikum. Karena sesungguhnya kita itu pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan nama ayah kita. Binnya siapa? Nabi mengatakan khairul asma' ma ubbida, ya kan?
sebaik-baik nama itu adalah ma'ubida yang diabdukan, artinya yang depannya abdu, kemudian setelah itu nama Allah, Abdullah. Wa humida atau yang ditahmidkan, Muhammad, Ahmad, seperti itu. Itu sebaik-baik nama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama itu menunjukkan sebuah ketinggian. Wakilah ada juga yang mengatakan lam naj'alahu min qablu samiyya, yaitu tidak ada sebelumnya orang wanita yang mandul melahirkan seperti itu. Karena usianya Nabi Zakaria dan istrinya Asya itu jauh lebih tua dibandingkan, lebih senior dibandingkan dengan Nabi Ibrahim dan Sarah. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Zakaria dan istrinya. Nah, kemudian ketika Allah memberi informasi kepada Nabi Zakaria supaya memberikan nama ini, artinya namanya langsung adalah Yahya. Bigula ismuhu Yahya, seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Itu langsung informasinya datang dari Allah, bukan orang yang ngasih nama. Saya kadang di WA sama teman, Ustaz, rekomendasi dong nama anak. Bagus, ada ikhtiar rekomendasi tanya nama bahasa Arab. Soalnya Pak, orang sekarang itu maaf nuwun sewu ya. Orang sekarang itu tanya sama Google. Ya, nama Google keren-keren. Bahkan saking kerennya saya nggak tahu paham ini bahasa apa. Saat ini bahasa Arab katanya. Pikir bahasa Arab kayak gini ya. Ini kayak bukan bahasa Arab ya. Sampai saya pun sampai bingung ya. Google dicomot, namanya bagus-bagus, namanya dicomot, 4 nama diambil semua ya. Padahal tatahannya secara bahasa juga wallahu a'lam bishawab, yaitu artinya penting karena ingin nama keren-keren ya. Makanya kadang saya melihat nama-nama sekarang itu, maaf ya, bukan berarti saya mengatakan nama sekarang tidak baik, baik maksudnya, cuman kadang terlalu, orang tuanya terlalu apa ya, terlalu ingin nyomot semua nama, karena Google itu pinter kan. Nah, tidak semua orang yang upload Google ini kan ahli bahasa masalah. Jadi bagusnya memang tanya kepada ahlinya. Hanya ahli di sini yang tatanan bahasa Arab ini pas nggak nama kayak gini. Ya, tidak asal nama comot ini. Malah saya bingung ini maksudnya apa. Ya, jadi bagus sih bagus, cuman kita kan butuh apa namanya secara kaidah ini pas nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kadang saya diminta ya rekomendasi nama. Saya tanya berapa suku kata. Kebanyakan minimal 3 kata. Karena nama anak sekarang itu 3 kata. Ada yang 4, bahkan ada yang 5. Kalau saya secara pribadi lebih suka yang 2 suku kata saja. Kalau orang Arab malah banyak yang cuma 1 kata. Panjang itu kan karena melibatkan nama ayah dan nama kakek seperti itu, panjang, dan nama marganya. Jadi apa namanya, ya perlulah kita ini konsultasi nama pas ya secara kaidah bahasa. Jadi penamaan nama di sini, ya, nama Yahya, penamaan Yahya ini ada 2 penafsiran di sini. Yang pertama adalah Anna Allah Subhanahu walladzi tawalla tasbihatan bihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bertindak, artinya yang mempunyai otoritas untuk memberikan nama Yahya ini kepada calon jaban bayinya Nabi Zakaria, dan tidak dibebankan kepada kedua orang tua. Wahai Zakaria, ini nama anakmu nanti adalah Yahya, laki-laki. Yang kedua, ya, pendapat yang kedua bahwasanya anna tasmiyatahu bismin lam yudha li ghairihi yufidu tasyifahu wa ta'dhimah. Jadi mempunyai 2 makna di sini. Yang pertama adalah Allah yang langsung memberi nama Yahya. Luar biasa, langsung Allah yang ngasih nama. Ya. Nabi kita Muhammad SAW yang memberi nama kakeknya Abdul Muttalib. Muhammadan itu nama yang asing bagi orang Arab saat itu. Nama
waktu itu Mama lebih populer dengan nama-nama mungkin ya biasanya Abdul dengan nama berhalanya atau nama-nama yang lain. Abdul Muttalib ini kan nama aslinya Syaibah, ya. Kakek namanya Abdul Muttalib karena dijemput oleh pamannya namanya Muttalib, Al-Muttalib, ya. Kemudian dari Madinah itu kangen, katanya punya keponakan di Madinah, dijemput, ya. Kemudian waktu pulang dinaikkan unta bersama paman Abdul Muttalib. Nah, dikiranya orang Mekah ini Muttalib ini dapat budak, beli budak yang masih belia. Padahal itu apa? Keponakannya. Makanya orang-orang memanggilnya Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Tapi menjadi julukannya Abdul Muttalib. Sampai sekarang kita kenal dengan Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Syaibah itu adalah artinya uban satu uban. Karena ketika dilahirkan Abdul Muttalib ini rambutnya ada satu uban. Jadi bayi tapi ada uban satu. Makanya orang langsung sesuai namanya aja, sesuai dengan kejadiannya itu Syaibah, langsung diberi nama Syaibah. Karena mempunyai uban satu di kepalanya, rambut ini ada uban satu. Jadi orang punya alias nama alias. Jadi yang pertama Allah langsung yang memberi nama Yahya kepada anaknya Nabi Zakaria ini. Dan yang kedua nama Yahya ini karena belum ada orang yang namanya Yahya sebelumnya, ini menunjukkan tasyrifan wa ta'ziman. Ini sebuah penghormatan, sebuah artinya memberikan respect ya kepada Nabi Yahya karena belum ada nama sebelumnya, dan langsung Allah yang memberi sebagai wujud pentakziman, yaitu penghormatan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Allah langsung yang memberi nama, bukan siapa-siapa. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa kanat imraati aqim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqim. Wa kanat imraati aqim. Wa qad balagtu min al-kibari itiya. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhan, anna yakunu li ghulam, bagaimana bisa saya ini mempunyai seorang anak, wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku ini mandul, wa qad balagtu min al-kibari itiya, dan usiaku sudah sangat tua. Usiaku ini sudah sangat tua. Di sini dikatakan bahwa Nabi Zakaria ini bertanya bukan dalam rangka mengingkari. Istifhamnya itu bukan istifham mengingkari, karena seorang nabi tidak mungkin mengingkari ketetapan dari Allah. Mosok-sinya ini bukan mosok karena ingkar, tapi ingin tahu jawabannya seperti apa, bagaimana caranya. Kan ada orang yang bertanya, masa sih mengingkari, bukan dalam rangka karena ingin tahu lebih detailnya, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ini mosok sih kalau itu sesuatu tentang kebaikan seseorang, ya. Masa sih kita mengingkari, bukan seperti itu. Karena istifham itu ada yang mengingkari, untuk mengingkari. Tapi di sini nggak mungkin seorang Nabi Zakaria ini mengingkari ketetapan dari Allah, tapi adalah dalam rangka untuk takjub, ya, terheran-heran dengan ketetapan Allah. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim ketika diberi kabar gembira oleh Allah bahwasanya istrinya Sarah itu akan mengandung anak, nanti namanya Ishak, seperti itu. Itu qala ta'jabina min amrillah. Para malaikat ini, kok Anda ini terheran-heran dengan urusan Allah. Jadi Sarah ini bukan dalam rangka kok mengingkari berita dari para malaikat itu, ya,
tetapi dalam rangka untuk artinya sangat-sangat takjub dengan ketetapan Allah, bukan dalam rangka menikah. Karena sekiranya bahwa ada seorang anak yang akan terlahir dari istrinya yang akhir, yang sudah mandul, yang sudah tua dan mandul, wasyaikhun kabir, dan Nabi Zakaria ini sudah orang yang sudah sangat tua renta. Dia diberi ini ya, di surah Al-Imran ya, itu sudah dijelaskan. Waqad balagtu minal kibari, dan bahwasanya aku ini sudah sampai pada masa tua yang sudah sangat tua. Artinya sudah itiyah, ini arti makna itiyah ini maknanya adalah tua yang sudah puncaknya. Jadi tidak mungkin lagi, ini sudah di puncak usia, tidak mungkin setelah ini aku punya umur yang panjang. Jadi itu makna dari itiyah. Waqad balagtu minal kibari itiyah. Sedangkan saya ini sudah sampai pada usia tua yang sudah sampai puncaknya. Tidak mungkin secara logika manusia ini akan nambah umurnya, bahasa seperti itu. Kalaupun nambah itu sudah sedikit lagi. Ya, itu makna dari atiyah. Apa Allah menjawab? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Allah menjawab, ya, ada pendapat yang mengatakan ini perantara malaikat Jibril. Kadzalika qala rabbuk, demikianlah Tuhanmu mengatakan. Artinya Allah berfirman demikian. Allah sudah menetapkan demikian. Huwa 'alayya hayyin, yang demikian itu bagiku, kata Allah, hayyin, itu sangat mudah sekali. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an, dan aku sudah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau ini belum apa-apa, belum apa-apa. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah kembali kepada Nabi Adam, bapaknya, yaitu manusia yang pertama adalah Nabi Adam, di mana beliau ini diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Allah menciptakan sesuatu yang semesta ini yang sebelumnya belum ada sama sekali, apalagi diciptakan yang sudah ada. Artinya di sini itu lebih mudah bagi Allah. Allah menghidupkan kembali, ya, orang yang sudah mati itu jauh lebih mudah bagi Allah. Jadi bahwasanya menciptakan alam semesta ini bukan berarti sulit bagi Allah, itu semuanya mudah bagi Allah. Tetapi untuk mengembalikannya lagi itu jauh lebih, wa huwa ahwanu alaih, itu lebih mudah bagi Allah, jauh lebih mudah. Ini beda dengan kita, ya. Bikin, ya, ini bongkar pasang, ya, pasangnya bisa, mungkin bongkar, habis bongkar bisa, mau pasangnya lagi susah. Ya, kayak gitu. Bongkar pasang itu bisa bongkar, tapi nggak bisa pasang lagi. Ini jasad yang sudah hancur, ya, kemudian tinggal kajbudzana, bahkan 1000 derajat Celcius pun tulang ekornya tidak bisa hancur. Orang dikremasi, seandainya pun ini sampai dipanaskan 1000 derajat, tulang ekor tidak akan sampai hancur. Dari situlah nanti Allah akan menghidupkan kembali manusia ini, ya, ini seperti apa, kembali seperti semula. Yang tulang yang sudah hancur, kecuali tulang ekor, ajbudzana. Jadi bagi Allah ini untuk mengembalikan adalah sesuatu yang sangat mudah sekali. Bukan berarti di sini menciptakan itu lebih sulit. Semuanya mudah, tapi bagi Allah mengembalikan itu jauh lebih mudah. Allah menciptakan Nabi Adam dari yang tidak ada menjadi ada. Qala rabbi ja'alni ayah. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, Rabbi,
wahai Tuhanku, ij'al li ayat, jadikan untukku ini ayat, tanda. Ibaratnya saya minta tanda, karena Nabi Zakaria ini ragu, ini benar-benar suara Allah atau jangan-jangan ada iblis yang jenis setan yang ikut campur, khawatir. Ini beliau ingin lebih pada sterilisasi ini, benar nggak ini kabar dari Allah? Dijawab, qala ayatika alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya, yaitu tandanya itu dari Allah, nanti kau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam sawiyya, sempurna. Padahal Nabi Zakaria ini sehat, tapi tiba-tiba ittaqala lisannya ini terikat. Ya, maksudnya terikat ini ya seperti doa Nabi Musa sebelum menghadap Firaun itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani. Wahlul, dan artinya lepaskanlah ikatan-ikatan pada lisan. Jadi supaya, karena Nabi Musa ini kan tidak fasih berbicara, Harun ini lebih fasih. Wa afsahu minni lisanan. Jadi Harun ini lebih fasih. Nabi Musa khawatir, tolong singkat, artinya urai ikatan-ikatan pada lisan. Karena salah satu orang kalau menghadapi orang, ya, apalagi ada orang yang demam panggung, ya kan? Kita sudah panggung di hadapan orang banyak, ngomongnya itu susah. Ada orang ya, ketika ngomong pas lagi non formal itu ngomongnya masya Allah luar biasa. Tapi cekelimik langsung ayo nek rapat RT ora iso ngomong. Ya gitu. Ternyata megang mic itu nggak gampang. Karena nyakal dong gampang. Karena ngomong di hadapan umum itu kalau nggak terbiasa, ini akan lidahnya ini keluh. Nah ini ittaqala lisan, itu tiba-tiba lidahnya Nabi Zakaria ini selama 3 hari 3 malam. Ini disebutkan thalatha layalin sawiyya. Maksudnya apa? Apakah malam saja? Siang belum bisa bicara? Enggak. Tapi makna penamaan malam ini adalah juga siang. Jadi satu paket. Ya, 3 malam ya. 3 malam 3 hari. Nah, seperti itu, satu paket. Itu biasanya sangat banyak sekali istilah-istilah itu dalam Al-Qur'an. Pokoknya kalau malam yang meliput siangnya. Kecuali di awal surah Al-Haqqah itu memang beda, disebutkan ada malam ada siang. Yaitu ketika Allah menghancurkan kaum Ad, sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Angin yang sangat kencang dan sangat dingin ini meluluh lantakkan kaum Ad, ya, karena mendustakan Nabi Hud, sab'a layal, selama 7 malam. Kalau Allah tidak menambahi thamaniyata ayyam, itu berarti langsung dalam benak kita yang membaca 7 malam berarti 7 hari. Tapi kenapa kok ditambahi wa thamaniyata ayyam dan 8 hari, 8 siang? Jadi 7 malam 8 siang. Maksudnya apa? Azabnya kaum Ad ini, angin kencang yang sangat dingin ini, yang meluluh lantakkan kaum Ad, yang mereka sombong mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Karena kaumnya Nabi Ad ini Hercules semua. Artinya orang yang sangat kuat-kuat, bahasanya gitu. Orang-orang yang sangat ini batu besar itu langsung disunggih. Waktu keramat gede itu bagi kaum Ad itu cuma kayak pakai punggung kayak gini aja, pundaknya kuat. Saking kuatnya mereka ini. Bikin peradaban kota Iram sudah belum? Satu menit. Itu ya, kalau tidak dijelaskan Allah ditambahi 8 siang, itu kan berarti 7 malam 7 siang. Tapi kenapa? Karena adabnya kaum Ad, angin kencang yang sangat dingin ini bermula dari habis subuh, waktu subuh. Ini dimulai subuh. Jadi ada yang mengatakan dari hari Rabu. Pokoknya ada orang yang percaya hari Rabu ini hari siang. Nah, jadi Rabu sampai hari apa? Ada yang mengatakan Jumat sampai Sabtunya. Jadi berawal dari subuh sampai 7 malam, 8 hari sampai
asa artinya sampai sebelum maghrib. Pokoknya selama 8 siang 7 malam. Nah itu tapi yang di sini talat-talayat adalah 3 malam, maksudnya berarti 3. Insyaallah akan kita lakukan di kesempatan yang lainnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.